Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi bersama gua di channel Rediana Aret. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya guys ya. Buat kalian yang lagi nonton video ini guys. Di video kali ini gua lagi di perjalanan pulang dari Ciamis, mau pulang ke Tasik guys. Habis ada keperluan. Jadi di sini gua lagi pakai si Red guys, All New Ninja 250 yang 2 silinder ya guys ya. Nah, sekalian sambil perjalanan pulang nih, gua mau sambil record dan berbagi ilmu dan sharing-sharing gitu ya, menurut pandangan gua gitu guys. Nah, mungkin guys di tahun 2024 ini unit ZX25R itu udah udah banyak banget gitu ya. Enggak sejarang dulu gitu. Sekarang udah banyak unitnya yang punya gitu 4 silinder, dan sekarang motor 4 silinder itu udah banyak lah di jalanan gitu ya, udah sering dijumpai juga gitu. Nah, di sini gua mau ngobrol sama kalian tentang apakah adiknya ini All New Ninja 250 ini yang 2 silinder apakah masih worth it untuk dibeli guys di tahun 2024 ini gitu. Nah, di video kali ini gua mau ngasih pendapat sama kalian sesuai opini gua sendiri gitu ya, bukan karena gua punya motor ini gitu ya, tapi ini sesuai opini gua sendiri aja gitu. Nah guys, apakah masih worth it gitu All New Ninja 250 ini untuk dibeli di tahun 2024 dan seterusnya gitu ya. Sedangkan sekarang ZX25R sudah merajalela gitu ya. Siapa yang gak suka gitu ya dengan suara raungan mesin 4 silinder inline-nya itu. Aduh, gua sendiri aja yang punya motor ini suka banget gitu ya sama suara ZX25R itu guys. Menurut gua motor ini masih worth it guys buat dibeli di tahun 2024 bahkan tahun-tahun berikutnya juga gitu. Karena dari karena setiap motor itu punya pasarnya masing-masing gitu guys. Nah, kalau misalkan kalian nih yang masih kekurangan budget untuk mendapatkan untuk meminang ZX25R yang 4 silinder, kalian bisa banget gitu guys untuk minang motor ini guys, All New Ninja 250 2 silinder guys. Menurut gua emang untuk harga ZX25R itu emang lumayan ya guys, cukup tinggi gitu untuk ukuran yang 250 cc gitu ya, karena emang tidak ada rivalnya lagi 250 cc 4 silinder. Jadi harganya masih tertinggi guys di antara rival-rival lainnya gitu ya, yang 2 silinder gitu, dari CBR 250 RRSP gitu ya, yang terbaru gitu ya, itu harganya masih agak jauh sama ZX25R guys. ZX25R itu yang ABS biasanya itu di kisaran 100 juta lebih gitu guys, tergantung kondisi motornya juga gitu, tergantung orang yang menjualnya juga gitu. Kalau yang non ABS biasanya 100 juta ke bawah guys, under 100 juta gitu. Motor ini itu dibanderol dengan harga second sekitaran 40 juta sampai 55 juta mungkin ya, segituan lah. Itu yang non ABS atau yang ABS gitu. Kalau untuk motor yang gua ini yang tipe ABS SEMDP tahun 2019, jadi yang tahta tertingginya di tahun 2019 ini kisaran 50 juta sampai 55 juta guys. Selain harganya yang cukup ekonomis dari ZX25R, motor ini itu ganteng guys. Motor ini ganteng dan tidak terlalu jauh untuk postur badannya, bodinya motor ini dengan ZX25R itu guys. Bahkan menurut gua emang buntut belakangnya gua lebih suka sama motor ini guys sebenarnya gitu. Nah, selain harganya itu emang motor ini tuh ganteng gitu guys. Terus untuk biaya servis pun nggak semahal ZX25R ya, karena ini olinya masih 2 liter gitu.
Kalau ZX25R udah 4 liter kurang ya guys kalau nggak salah untuk olinya. Dan untuk kenyamanan motor ini, kalau emang full standaran, motor ini nyaman guys. Posisi ridingnya itu agak tegak gitu ya. Kalau kalian yang misalkan hobinya touring tapi touringnya masih pengen pakai motor sport gitu ya, motor ini bisa banget gitu, cocok buat kalian gitu. Karena emang dulu pertama gua beli motor ini tuh posisinya tegak gitu guys. Sekarang ini gua stangnya udah gua ganti gitu kan, pakai B-Pro, dan footstepnya udah dinaikin pakai riser guys, peninggi footstep. Jadi agak racing dikit, walaupun emang masih agak tegak gitu menurut gua gitu ya. Untuk posisi yang full standaran itu nyaman banget sih guys. Kayak kita itu bawa motor semi naked gitu guys, sport semi naked gitulah. Itu untuk keperluan touring jarak jauh enak guys, nggak akan cepet pegel gitu ya. Nah, dan selain dari tadi harga dan dan desainnya itu keren juga gitu motor ini. Terus motor ini tuh untuk konsumsi bahan bakarnya menurut gua irit banget guys, asli ini irit banget gitu. Karena gua pakai motor ini itu udah mau ke 5 tahun guys. Tahun 2024 ini udah maju ke 5 tahun. Ini 2019 gua beli motor ini tuh. Untuk konsumsi bahan bakarnya ini menurut gua untuk ukuran motor 250 cc ini sangat irit guys, asli ini irit banget gitu ya. Untuk isi 50.000 aja gua masih bisa cukup untuk San Mori dan keliling-keliling guys. Itu masih lebihan banyak gitu ya malahan. Dibandingkan dengan ZX25R itu bensinnya agak lumayan ya guys, agak lumayan boros gitu ya. Karena gua dulu sempet punya temen ZX25R dititipin di rumah gua guys, karena si owner ZX-nya itu kerjanya jauh gitu ya. Jadi motornya nggak ada yang ngurus, dan pernah dititipin ke gua selama semingguan guys motornya gitu. Nah, gua pakai ZX25R itulah sana sini gitu nyoba, dan untuk konsumsi bahan bakarnya agak lumayan ya. Yang biasanya gua isi 50.000 di motor ini tuh bisa agak lama gitu ya bertahannya bensin itu di tangki gitu. Kalau di ZX25R agak lumayan boros guys. Jadi buat kalian yang emang misalkan gitu ya pengen ZX25R tapi belum menyiapkan untuk kebutuhannya gitu ya, seperti konsumsi bahan bakarnya, biaya rawatannya, servisnya dan segala macamnya, itu menurut gua kalau misalkan belum siap gitu ya pengen ZX25R tapi belum siap dengan hal seperti itu, kalian bisa berpalingin dulu aja gitu ke motor ini guys. Karena menurut gua ini nggak apa ya, untuk yang utamanya sih bahan bakarnya nggak terlalu boros banget gitu guys motor ini tuh. Enak banget pemandangan. Jadi ini sebelum lanjut ke inti videonya lagi, jadi ini gua lagi OTW ke Tasik guys, cuma lewat belakang ya, karena lewat depan, lewat kota takut ada polisi guys. Walaupun motor ini udah komplit ya, spion udah dipasang pakai yang ori juga spionnya guys. Terus plat nomor depan belakang udah dipasang juga, knalpot juga udah dipasang guys. Ya cuma knalpotnya knalpot racing gitu ya yang dipasangnya, bukan yang ori gitu. Jadi kesalahan buat motor ini tuh cuma di knalpotnya aja sih. Jadi buat meminimalisir kena pampol, jadi gua lewat belakang aja. Ya pokoknya intinya sih kalau misalkan kalian buat fun to ride gitu ya, atau buat touring motor ini, dan dengan budget yang under 60 jutaan lah ya, yang 250 cc ya bisa ke motor ini gitu guys, atau ke CBR juga bisa gitu. Tapi kalau yang pengen lebih santuy sih gua rekomendasinya motor ini gitu guys, atau R25 gitu. Kalau CBR itu lebih sport banget gitu ya, sport to land gitu ya bisa disebutnya, karena posisi ridingnya juga itu udah sport gitu guys.
kalau untuk motor ini All New Ninja 250 atau R25, untuk memaksimalkan posisi riding kita pengen sporty, kita harus memodifnya dulu guys gitu. Kalau CBR menurut gua standarnya juga itu posisi ridingnya udah sporty gitu. Dan untuk raungan mesinnya menurut gua 2 silinder itu masih enak kok guys, menurut gua gitu ya. Walaupun emang hati gua itu gak bohong, gua senang sama 4 silinder guys. Cuma ya gimana lagi gitu ya. Karena emang kebetulan di video-video kemarin gua bilang gitu kan, gua pengen upgrade ke ZX gitu. Tapi emang gua harus ngejual dulu motor ini guys gitu. Buat apa kalau misalkan banyak motor gitu ya, biaya lagi untuk pengurusannya gitu ya. Tapi ya balik lagi ke budget gitu guys, karena emang untuk menambah budgetnya itu untuk upgrade ke ZX 25R itu agak lumayan. Jadi bisa kehitungnya, bisa disebut beli 2 motor All New Ninja 250 guys kalau pengen ke ZX 25R gitu. Malah masih kurang mungkin ya. Jadi gua belum sempet memantapkan lagi, kepikiran lagi gitu untuk ganti. Emang kalau misalkan ada rezeki lebih pengen ganti gitu guys, cuma belum terlalu memantapkan lagi karena banyak keperluan juga, apalagi udah nikah ya guys, udah mau lahiran juga istri gua gitu, udah mau punya anak, jadi harus mendahulukan yang lebih penting dulu gitu ya. Seperti itu guys. Dan ini cuacanya udah gerimis ya guys, mau hujan kayaknya. Cuacanya tiba-tiba kayak gini nih. Padahal ini dari Ciamis cuacanya panas gitu, dan tiba-tiba di sini di daerah Cikoneng ini tiba-tiba agak gerimis gitu ya. Nah guys, jadi gua ini mau ke rumah nenek gua dulu guys, ada keperluan, mau nganterin barang dulu, mau nganterin titipan guys ke rumah nenek gua nih, ya barang gitu ya. Jadi tadi sempet gerimis dulu di Cikoneng ya, tapi nyampe sini cuacanya bagus lagi guys, panas lagi. Aduh, golden hour lagi, anjay. Nah guys, kita lanjut lagi, kita lanjut OTW lagi, kita gaskin lagi. Kita lewat sini aja ya guys. Ini daerah Sindang Kasih ya. Kalau kalian yang orang Tasik atau Ciamis pasti tahu lah daerah sini, daerah Sindang Kasih. Aduh, para runten ibu bapak, suaranya agak berisik. Sebenarnya kalau buat gua sih buat apa ya, buat riding dalam kota sehari-hari gitu ya, pakai motor ini enaknya knalpotnya yang adem gitu guys. Ada di rumah, cuma gua males buat gantinya tadi woy. Terus emang kalau motor yang knalpotnya ada suaranya kayak gini tuh buat ke video lebih enak gitu guys, kedengernya lebih kedenger gitu, ada plus minusnya lah. Geber, aduh di jalan kecil kayak gini geber, di amuk warga yang ada. Nah guys, saya lanjut lagi sama topik yang tadi yang lagi gua bicarain gitu. Jadi yang menurut gua, kalau misalkan budget kalian ya belum cukup ya, jadi menurut gua motor ini masih worth it gitu ya untuk dibeli di tahun 2024 bahkan tahun-tahun berikutnya gitu ya. Jadi motor ini itu udah generasi terakhir dari Ninja 250 gitu guys. Karena zaman dulu itu yang terkenalnya motor sport itu Ninja gitu guys, Ninja 250 yang karbu gitu ya. Itu yang terkenalnya dari zaman dulu, itu ngetrennya itu Ninja itu motor itu gitu guys.
Siapa yang nggak tahu sama Ninja gitu kan. Nah ini generasi terakhir mungkin ya, ini karena udah all new Ninja 250. Mungkin yang launching itu yang cuma liverynya aja gitu yang ganti seperti itu aja gitu. Tapi untuk modelnya kayaknya sih masih sama kayak gini gitu ya, karena ini udah all new gitu ya. Biasanya kalau yang udah ada embel all new gitu, biasanya itu generasi terakhir gitu guys. Jadi motor ini itu budgetnya nggak semahal ZX25R gitu. Terus yang misalkan motornya mau dipakai motor buat harian juga, ini bisa gitu guys motor ini, karena konsumsi bahan bakarnya bisa gua bilang ini irit gitu guys. Dibanding ZX25R menurut gua jauh sih lebih irit motor ini gitu, karena gua udah ngerasain dari kedua motornya gitu ya, konsumsi bahan bakarnya. Jadi kesimpulannya untuk video kali ini tuh menurut gua worth it ya guys ya, motor ini untuk dibeli gitu. Buat kalian yang kaum mendang-mending bahkan bisa gitu guys, motor ini rekomen gitu ya buat kaum yang mendang-mending. Harga 100 juta atau harga 120 juta mending beli motor ini aja gitu ya, bisa full modif gitu, atau sisanya bisa buat beli apa, beli ini beli itu gitu, atau bisa beli mobil lagi gitu ya, bisa dapat motor ini satu sama mobil satu gitu ya, harga 120 juta misalkan kayak gitu ya. Buat kaum ya, buat yang kaum mendang mending, astagfirullahaladzim. Ya elah, buat yang kaum mendang mending itu rekomen gitu motor ini guys. Tapi kalau dari pribadi gue sih emang gue pengen upgrade gitu guys, jujurly gitu, anjay jujurly. Jujurly gitu, dari gue pribadi sih gue pengen upgrade ke ZX25R gitu guys, karena emang dulu gue sempat ngerasain juga Ninja 250 yang karbo gitu ya, waktu zaman SMA gitu guys, pernah ngerasain gitu pakai motor itu juga. Terus sekarang motor ini juga yang masih sama 2 silinder gitu guys. Nah pas 2019 kan ya motor ini itu beli gitu, pas tahun depannya ZX keluar gitu 2020 gitu, launching, mulai diperjualbelikan di pasaran itu 2021 awal mungkin ya, kalau nggak salah ya. Lupa lagi guys, sudah lama sih ya. Jadi sebenarnya gua agak gimana ya, agak kecewa gitu ya pas beli motor ini tahun depannya ZX25R keluar gitu guys, karena emang gua demen banget sama suara motornya gitu guys buat ZX25R itu gitu, 4 silinder lagi kan, apalagi dulu itu masih jarang guys yang punya ZX25R. Kalau sekarang udah banyak, bahkan bukan di perkotaan aja gitu kalau sekarang yang punya ZX25R guys. Di pedesaan pun gue pernah lihat ada yang punya gitu ya ZX25R. Apalagi kalau di pedesaan yang gitu itu banyak orang-orang kaya gitu guys. Duh, agak ngeri gitu ya, beli motor itu kayak beli kacang gitu ya, beli jajanan. Nah memang kalau dari pribadi gue emang gue pengen upgrade gitu guys, karena gue pengen upgrade itu karena gue udah merasakan dulu motor yang 2 silinder gitu guys. Ini yang kedua kalinya gitu, Ninja yang all new 2019 gitu. Makanya pas di saat tahu ZX keluar kayak kesel aja gitu ya, aduh gitu, 4 silinder lagi gitu kan. Apalagi kalau yang ABS ada quick shiftnya guys, aduh quick shiftnya itu loh enak banget. Asli. Tapi buat kalian yang misalkan kaum mendang-mending atau budgetnya belum sampai gitu, worth it sih guys motor ini untuk dibeli gitu, karena apalagi kalau full standaran motor ini tuh posisi ridingnya enak guys, nggak bikin pegel. Jadi seperti itu guys. Nah guys, mungkin sekian aja ya video dari gua kali ini. Sorry kalau misalkan gua ada persalahan kasih info atau kata-kata, ada kesalahan dari gua, sorry banget ya guys. Kalau misalkan ada kesalahan, kalian koreksi aja di kolom komentar ya guys, kita sharing-sharing aja gitu ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe nya guys.
Bye bye, makasih.